ini untuk dana tapak dunia misteri. Ya, kita juga minta izin sama Bang yang sini supaya kegiatan kita ini direstui, semoga kita bisa buka. Saja dari saya, tolong kerja sama timnya. Seandainya terjadi satu hal, kita tetap di sini. Biasa lari kemana-mana. Itu biasa. Ya. Baiklah, mungkin bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mungkin kita udah sampai ke lokasi ya. Iya, Wak, dikasih Wak ya. Nah, sedikit kita untuk malam ini ada beberapa acara yang mungkin kalau di sini kan ada penelusuran, terus merasakan energi yang sekitar. Ya mungkin kalau sedikit cerita di sini bukan mitos sih, benar terjadi mungkin di pohon ini dulu ya. Pernah salah satu mungkin untuk mencoba memotong, tapi ya kembalinya ke ajal, tapi mungkin pelantarannya potongannya tidak selesai, yang motong udah meninggal gitu. Nah, mungkin kejadian itu aneh. Kita berusaha untuk mengungkap dari kacamata gaibnya, mungkin apa sih penyebab dari semua itu, atau dari kesalahan mungkin dari pihak yang ingin memotong. Yang mungkin di sini kita kerja sama timnya juga nanti penelusuran, merasakan energi sekitar. Mungkin kita ada melakukan mediumisasi nanti. Mungkin dari kita juga bawa asli sini ya. Wah, ini kebetulan juru kunci lah kalau di sini. Di Lokasi kebetulan di belakangnya. Lebung Kuali. Lebung Kuali, tepatnya di seberang ya. Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi, Tanjung Raden. Nah, jadi warga sini yang mungkin udah umur sekian puluh tahun aja belum pernah mendatangi. Sakral tempat ini. Kau dah ada Wak? Ya. Dulu cuci muka Wak. Itu. Aduh. Ups. Itu lah. Dia lah. Sabun. Sabun. Nyindet. Nyanyi. Hah? Nyanyi. Itu siapa? Nah. Nama nyanyi siapa nih? Nama siapa? Nama siapa? Nama nyanyi itu siapa? Nama nyanyi siapa? Nama siapa? Wah, tidak jelas ininya. Gelap bang ini bang. Gelap. Tidak dapat ininya gambarnya nih. Ada apa di depan? Hah? Bisa tenang nggak? Bisa diam nggak? Bisa lari dulu. Bisa jawab salah Pak? Hah? Nggak bisa ya? Hah? Nggak bisa jawab salam? Hah? Ini siapa nih? Hah? Siapa yang masuk nih? Nyai, Mbah. Atau siapa? Nggak bisa jawab salam ya? Nggak Penunggu bisa, ya? sini ya? Dari mana? Hah? Depan. Dari depan. Bisa kasih informasi tak mengenai tempat ini?
Hah? Hah? Bisa. Bisa. Penunggu sini ya? Oh ya, menunggu sini. Oh, Boleh tak dia masukkan ke dalam ini? Pindah ya? ada yang lain tak yang bisa kasih informasi? Suruh yang lain. Yang Ya? lain yang bisa kasih Yang lain informasi. yang bisa kasih informasi. Ya? Bisa tak? Kami datang ke sini cuma untuk Silaturahmi. silaturahmi. Tidak boleh diganggu. Kenapa? Enggak, kami enggak ganggu sini. Nggak ada yang ganggu, cuma nak nganyo be di sini. Hah? Hah? Oke, baiklah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Tapak Misteri Jambi. Nah, kali ini kita akan mengungkap salah satu legenda yang ada di kota Jambi. Di situ terdapat suatu tempat yang dinamanya Lebung Kuali. Dari legenda tersebut berasal dari cerita rakyat yang terjadi pada zaman dahulu. Ada seorang anak yang bernama Raden Abdurrahman. Dari kecil beliau hidup normal seperti biasanya, tetapi ada kelebihan yang mungkin anak-anak lain tidak mempunyai itu. Kebetulan beliau lahir secara dibungkus. Nah, jadi kalau lahir dibungkus itu memang real terjadi, itu tidak bisa ibaratkan kebal tak tahan dibacok, tidak mempan pakai senjata apapun. Nah, jadi kebetulan sekitar umur 7 tahun anak tersebut akan disunat. Jadi kebetulan di saat pemotongan tidak bisa dilakukan sunatan tersebut. Dari situ beredar cerita ya, kebetulan hidupnya di perkampungan, menyebar di sekitar perkampungan tersebut. Akhirnya anak itu dibully. Karena tidak tahan dia dibully oleh teman-teman mereka, akhirnya dia lari ke hutan yang kebetulan berada di belakang rumahnya. Pada saat pelarian tersebut, dia membawa seekor ayam kampung, ayam jago itu. Jadi kebetulan di saat pelarian tersebut dia tidak mau kembali lagi, dan akhirnya dia tinggal di situ sampai beranjak dewasa. Dia akhirnya menikah dengan salah satu dalam bahasa Indonesia yang mungkin manusia bunian ya. Mungkin kalau lari ke daerahnya seperti yang mungkin jin di situ, berbentuk dewo ya kalau bahasa kampungnya di situ. Nah, jadi setelah pernikahan beliau lahirlah sesosok anak yang bernama Putri Kenanga. Nah, jadi setelah sekian lama mereka berumah tangga di situ, akhirnya membangun sebuah istana yang kebetulan secara tidak langsung istana itu menjadi membesar, mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa di kalangan dunia gaibnya. Akhirnya seluruh mungkin makhluk astral yang ada di sekitar itu berkumpul menjadi satu di situ. Nah, jadilah seorang Abdurrahman alias Raden Alas tadi menjadi raja dan ratu di situ. Sosok yang sering muncul yang dilihat oleh warga sekitar itu berupa siluman kera putih, ular, dan berupa naga. Nah, jadi kami kebetulan kemarin melakukan penelusuran di situ. Memang ada beberapa sosok yang semua persis dan sama yang terjadi, yang kami lihat dari kacamata gaibnya itu berupa tertangkap oleh sosok kamera kami berupa seorang putri yang lagi nyinden, terus sesosok ya siluman kera putih yang kebetulan kami melakukan di situ mediumisasi, pengungkapan dari kacamata gaibnya gitu. Nah, jadi informasi yang beredar selama ini yang mungkin menjadi misteri yang tidak pernah diungkap, berkat kita mempunyai suatu tim yang kebetulan salah satunya Tapak Misteri Jambi, kita berhasil untuk mengungkap
legenda yang beredar yang mungkin selama ini menjadi simpang siur di masyarakat. Nah, mungkin untuk kedepannya kami akan mengungkap misteri-misteri yang ada di Jambi yang ada. Baiklah teman-teman, kebetulan kita sekarang bersama salah satu narasumber atau dari segi spiritualnya ya. Kebetulan ada abang kita, Kemas Aprizal. Mungkin abang bisa diceritakan kenapa sih mitos yang beredar di masyarakat sehingga sangat menakutkan, intinya menyeramkan. Yang namanya tempat ya, saya rasa tempat kan biasa saja gitu. Kenapa cerita yang beredar itu sangat menakutkan untuk warga berada di situ gitu. Mungkin bisa dijelaskan dari segi gaibnya, mungkin sosok apa saja yang mungkin dari kacamata gaibnya yang Bapak tangkap di situ. Mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana ininya, entah adakah pesan di situ ya kan, kenapa bisa ya secara tidak langsung ketakutan warga itu pasti ada sebabnya, mungkin entah itu disering penampakan di situ. Nah, setahu saya sih mungkin kalau untuk sosok makhluk astral itu sangat susah ya untuk menampakkan, pasti mungkin ada sesuatu yang mereka tidak suka gitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan di situ. Baik, kenapa sosok jin bisa masuk ke tubuh manusia? Itu karena pertama si manusia itu sendiri posisinya lemah. Nah, kedua dia sering diganggu, karena manusia itu sendiri yang ganggu mereka. Kan ada antara alam gaib ini berbeda dengan alam dunia nyata. Dunia gaib ini lebih sensitif. Apabila tempat dia dikotori, dia sering diganggu. Nah, sehingga mereka tidak terima dengan hal seperti itu. Oh, mungkin karena itu ya mereka mungkin sering memunculkan sosok-sosok menyeramkan ya, artinya itu mengasih peringatan secara tidak langsung gitu Pak ya. Ya, mengotori dia nggak boleh, merusak. Mungkin sosok-sosok yang berada di situ mungkin Bapak bisa jelaskan berbentuk apa saja di situ yang sering dinampakin gitu ke warga-warga. Yang ditemukan warga yang umumnya itu sosok harimau, ada juga di sana. Harimau Pak. Harimau ya, harimau itu kera putih. Kera putih ya. Ya. Terus siluman ular, tapi dia pakai mahkota loh. Nah, beda Pak ya, siluman ular pakai mahkota. Ya, ini siluman. Siluman ya, jelmaan ya. Jelmaan. Dia bisa berubah jadi ular, bisa jelma jadi manusia. Oh gitu. Nah, terus ada lagi jelmaannya itu termasuk dikatakan siluman naga juga ada situ. Siluman naga itu Pak. Iya. Itu ada dari saya, mungkin suatu saat nanti bisa kita kasih informasi lagi yang lebih lanjut ini. Untuk penelusuran selanjutnya gitu ya. Ya mungkin teman-teman udah mendengar langsung sih dari narasumber. Intinya mungkin secara ininya pesan moralnya mungkin ya kita walaupun hidup kita berbeda dengan alam lain, mungkin kita saling menjaga tempat gitu, tidak boleh untuk mengotori, mungkin melakukan situ, apalagi hutan di situ Pak ya, mungkin itu merusak berupa penebangan liar di situ ya Pak ya. Mungkin sosok itu tidak suka dengan kejadian-kejadian. Intinya saya simpulkan walaupun kita tidak kelihatan dengan sosok-sosok tersebut, mungkin hidup kita ya dari dulu tetap berdampingan gitu, saling menjaga, saling ya tidak mengotori lah gitu intinya. Mungkin Bapak bisa sampaikan sosok apa dan mungkin pesan apa yang disampaikan oleh makhluk tersebut melalui tubuh teman kita yang dimasukin ya Pak. Mungkin saya juga gak paham sih kalau masalah, mungkin Bapak bisa jelaskan lah dari kacamata gaibnya gitu. Jadi pesan mereka jangan mengotori, merusak dan menumbang pohon-pohon yang ada di sekitar situ. Itu saling menjaga gitu ya. Mungkin ada yang lain lagi yang mau disampaikan untuk ke pemirsa? Sementara itu aja. Itu aja Pak ya. Baik Pak, kami ingin menanya sih sosok makhluk apa sih yang masuk ke tubuh seorang wanita kemarin yang melakukan penelusuran itu gitu. Kami pengen menjelaskan kepada teman-teman. Mungkin kan Bapak bisa melihat dari kacamata gaib Bapak gitu.
Mungkin bisa dijelasin Pak sedikit. Oke, itu yang masuk ke sosok tubuh si perempuan kemarin itu jelmaan atau siluman ular. Siluman ular Pak Ya, karena mereka tidak mau diganggu oleh manusia. Yang intinya tidak boleh mengotori, merusak. Ya mungkin dia dari penjaga kerajaan di situ mungkin Pak ya. Mungkin tidak senang dengan ulah-ulah manusia di situ Pak ya. Mungkin baiklah Pak, terima kasih untuk waktu, kesempatan, penjelasannya. Baiklah, terima kasih untuk waktunya Pak. Ya mungkin buat teman-teman jangan lupa untuk menonton video kita, di like, subscribe, and share. Kita tidak mungkin, kita bukan siapa-siapa tanpa ada kalian teman-teman semua. Terima kasih, selamat